Halo semua, mari kita pelajari konsep ini. Perhatikan poin penting di sebelah sini. Selamat datang di... Ayo kita audit energinya. Di gerai makanan dan minuman, energi digunakan untuk pencahayaan, pendinginan, produksi, dan pelayanan pelanggan. Di era modern, hampir semua aktivitas manusia membutuhkan energi listrik. Meski demikian, secara global cadangan energi dunia semakin menipis, namun permintaan energi terus meningkat. Menurut proyeksi Badan Energi Dunia, International Energy Agency (IEA), hingga tahun 2030, permintaan energi dunia masih meningkat sebesar 45% atau rata-rata meningkat sebesar 1,6% per tahun. Sebagian besar atau sekitar 80% kebutuhan energi dunia itu dipasok dari bahan bakar fosil. Laporan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa terdapat peluang penghematan energi yang sangat besar antara 10% hingga 30% jika melakukan konservasi energi di setiap sektor. Upaya penghematan energi bisa meningkatkan produktivitas kerja dan menekan pemborosan. Audit energi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi adanya potensi penghematan energi pada suatu bangunan gedung ataupun industri. Gerai es krim ini adalah merek waralaba atau franchise minuman teh buah segar dan soft ice cream populer asal Tiongkok, yang didirikan pada 2015 dan kini berkembang pesat di Indonesia. Dikenal sebagai pelopor shaker pertama di Indonesia dengan ribuan gerai global, merek ini menawarkan menu seperti fruit tea, milk tea, dan es krim dengan harga terjangkau. Merek ini dipilih sebagai lokasi audit karena merupakan usaha waralaba minuman yang berkembang pesat dengan aktivitas operasional yang cukup tinggi. Penggunaan berbagai peralatan listrik seperti mesin shaker, freezer, dan kulkas menunjukkan adanya konsumsi energi yang signifikan. Oleh karena itu, merek ini memiliki potensi untuk dianalisis guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan energi serta peluang penghematan listrik dalam operasional sehari-hari. Merek ini berlokasi di Jalan Dr. Mansur nomor 134A, Padang Bulan Selayang 1, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. PDCA membantu Tian Lala mengelola energi secara berkelanjutan. Plan untuk I utama, Do untuk audit dan monitoring, Check untuk mengevaluasi penghematan, dan Act untuk... Bagian 1, tahap perencanaan atau plan. Profil dan konteks organisasi. Usaha ini bergerak di bidang food and beverage dengan produk utama berupa minuman teh buah, milk tea, serta soft ice cream. Merek ini menjadi salah satu usaha yang memiliki aktivitas operasional cukup tinggi, khususnya pada jam sibuk. Merek ini telah memiliki sertifikasi halal. Aktivitas operasional telah dimulai sejak pukul 9 pagi. Kegiatan operasional berlangsung setiap hari dengan jam pelayanan dimulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Memiliki 3 orang karyawan. Penggunaan energi listrik pada gerai ini terjadi hampir sepanjang hari. Dalam operasionalnya, merek ini menggunakan energi listrik yang bersumber dari PLN. Peralatan listrik yang digunakan cukup beragam dan tersebar di kedua lantai, dengan rincian pada tabel berikut. Ukuran lantai yaitu 91 meter persegi. Kemudian pada lantai 1 terdapat air conditioner sebanyak 4 unit, lampu ruangan sebanyak 40 unit, lampu kamar mandi 2 unit, speaker sebanyak 1 unit, wifi sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 4 unit, perangkap nyamuk sebagai 1 unit, monitor sebanyak 1 unit, kasir sebanyak 1 unit, kulkas sebanyak 1 unit, dispenser gula sebanyak 1 unit, blender sebanyak 1 unit, cup sealer sebanyak 1 unit, TV sebanyak 3 unit, LED sign sebanyak 1 unit, ice cream machine sebanyak 1 unit. Kemudian pada lantai kedua terdapat air conditioner atau AC sebanyak 3 unit, lampu ruangan sebanyak 36 unit, lampu kamar mandi sebanyak 2 unit, speaker sebanyak 1 unit, wifi sebanyak 1 unit, CCTV sebanyak 4 unit, dan kulkas sebanyak 2 unit. Semakin banyak alat yang digunakan, semakin besar konsumsi energi listriknya. 2 unit. Selanjutnya yaitu tinjauan energi atau energy review. Yang pertama melakukan perhitungan intensitas konsumsi energi atau IKE.
IKE merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan energi listrik pada suatu bangunan. Berdasarkan hasil pengukuran beban real time, diperoleh daya rata-rata operasional sekitar 4.500 watt atau 4,5 kW selama jam operasional aktif. Dengan waktu operasional kurang lebih 13 jam per hari, yaitu mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam. Maka diperoleh estimasi konsumsi energi harian sebagai berikut. Sehingga nilai IKE dapat dihitung sebagai berikut. Maka didapat IKE sama dengan 116,99 kWh per meter kubik per tahun. Selanjutnya yaitu identifikasi Significant Energy Uses atau SEUs. Significant Energy Uses atau SEUs merupakan kelompok peralatan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap konsumsi energi listrik. Berdasarkan hasil observasi dan data beban, diperoleh beberapa SEUs utama sebagai berikut, yaitu AC sebanyak 7 unit, beban terbesar digunakan hampir sepanjang operasional, lampu dengan kurang lebih 80 unit, menyala terus dengan kontribusi energi tinggi, kemudian peralatan produksi yaitu ice cream machine, blender, dan cup sealer yang memakan penggunaan energi saat peak hour. Kemudian kulkas sebanyak 3 unit dengan operasi sebanyak 24 jam, dan peralatan pendukung seperti TV, CCTV, Wi-Fi, dan LED sign. Dari identifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa AC dan sistem pencahayaan merupakan SEUs utama yang perlu menjadi fokus dalam upaya efisiensi energi. Audit teknis pencahayaan dan pendingin. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat pencahayaan di dalam nerf ini berkisar 380–490 lux, sesuai untuk mendukung kenyamanan dan efisiensi energi. Namun dalam manajemen energi, angka tersebut jauh di atas SNI 0365752001, di mana harusnya kafeteria memiliki sekitar 200 lux saja. Maka yang pertama kita perlu melakukan perhitungan kapasitas pendinginan dengan satuan BTU per hour. Untuk menghitung kebutuhan AC, kita menggunakan rumus standar yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah perhitungan energi efisiensi rasio atau EER, di mana rumusnya adalah rasio antara kapasitas pendinginan dengan daya listrik yang dikonsumsi, dan didapatkan hasilnya adalah 47,19, di mana ini lebih dari standar EER yaitu 11 dan dianggap sangat efisien. Selanjutnya dilakukan perhitungan COP atau Coefficient of Performance, di mana ini adalah rasio efisiensi dalam skala metrik, dan didapatkan hasilnya adalah 13,83. Dilakukan monitoring beban real time pada beban listrik harian yang dicatat setiap 30 menit. Hasil pencatatan dapat dilihat pada tabel berikut. Kita masuk ke bagian 3 yaitu tahap evaluasi atau cek. Berikut adalah grafik beban listrik harian dari gerai es krim, di mana didapat beban puncak listrik yaitu pada jam 12 siang dan juga jam 8 malam, dan energi harian sebesar 60 kWh dan energi bulanan yaitu 1800 kWh. Selanjutnya strategi efisiensi energi. Pertama, optimasi AC dengan menaikkan suhu 1–2 derajat di saat sepi atau cuaca dingin. Hal ini dapat menghemat 15%. Kedua, efisiensi pencahayaan dengan mengurangi intensitas penggunaan lampu pada pagi dan siang hari. Hal ini dapat menghemat 15% beban listrik. Ketiga, pengaturan operasional dengan mengatur kapan TV dan peralatan mesin di gerai es krim itu digunakan. Estimasi penghematannya hingga 5%. Selanjutnya adalah analisis kelayakan ekonomi. Pertama, rencana investasi, yaitu dengan penggantian lampu ke LED dengan estimasi biaya sebesar 1 juta. Yang kedua, sistem kontrol atau timer AC, estimasi biayanya 1.500.000. Dan yang ketiga adalah perawatan dan instalasi, estimasi biayanya 500.000, sehingga ditotalkan sebesar 3 juta rupiah. Maka dengan ini terciptalah budaya hemat energi untuk gerai es krim. Nah, berdasarkan strategi yang telah disebutkan sebelumnya, maka didapatkan penghematan biaya untuk gerai es krim sebesar 450 kWh per bulan dan tarif listrik sebesar Rp1.500 per kWh dan penghematan biaya sebesar Rp675.000 per bulan. Tahap terakhir yaitu menghitung break-even point, di mana BEP yaitu total investasi dibagi penghematan per bulan, di mana
Total investasi sama dengan 3 juta dan penghematan per bulan sebesar Rp675.000. Sehingga didapatkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas adalah sekitar 4,4 bulan atau setara 132 hari. Data audit energi ini menunjukkan hal penting. Ya, konsumsi peralatan produksi sangat tinggi. Kita harus segera atur SOP barunya. Setuju, mari kita buat draftnya sekarang. Selanjutnya tahap tindak lanjut atau act. Jadi tujuan dari tahap act adalah yang pertama memastikan keberlanjutan efisiensi energi, kemudian menindaklanjuti hasil audit dan evaluasi atau check, meningkatkan kinerja energi secara berkelanjutan, serta mendukung sistem manajemen energi sesuai ISO 5001-2018. Selanjutnya standarisasi dan peningkatan berkelanjutan, yaitu menyusun SOP manajemen energi berdasarkan hasil audit dan fokus pada significant energy users atau SUS yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu air conditioner, kemudian sistem pencahayaan dan peralatan purvis seperti ice cream machine, blender, dan cup sealer. Selanjutnya yaitu membuat kebijakan penghematan energi. Yang pertama, mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan AC dengan suhu 24-26 derajat Celcius. Kemudian penggunaan lampu sesuai kebutuhan, hindari overlighting, membiasakan budaya hemat energi bagi karyawan, dan melakukan sosialisasi serta pelatihan kesadaran energi. Keterkaitan dengan ISO 500012018. Tahap act dalam penelitian ini selaras dengan ISO 500012018C yang menekankan pada pentingnya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dalam kinerja energi, implementasi SOP, kebijakan penghematan energi, serta evaluasi berkala merupakan bentuk nyata dari tindakan kolektif dan peningkatan sistem manajemen energi. Dalam konteks smart ini, implementasi tahap act diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan SOP manajemen energi, pelaksanaan kebijakan penghematan energi berbasis pada waktu, serta evaluasi kinerja energi secara berkala. Kesimpulannya, audit energi Tian Lala menunjukkan penggunaan energi terbesar berasal dari AC, lampu, dan peralatan produksi. Audit energi berbasis ISO 500012018 memberikan kerangka sistematis bagi UMKM untuk mengidentifikasi baseline konsumsi energi dan menetapkan significant energy uses atau SEUs. Pada merek ini, SEUs utama berada di lantai 1 dengan kontribusi kurang lebih 74% dari total beban harian. Didominasi oleh sistem pendingin, yaitu 7 unit AC setengah PK, ice cream machine, blender, dan cup sealer. Monitoring beban real time menggunakan tang ampere setiap 30 menit berhasil mengungkap pola beban puncak ganda, siang dan malam yang tidak terdeteksi oleh tagihan bulanan. Penyuh tertinggi terjadi pada pukul 8 WIB dengan arus 2,5,2 ampere dan daya 4712 watt, dipicu oleh aktivitas rumah malam setelah pukul 6.30, bukan hanya pada siang hari. Intensitas konsumsi energi (CKE) awal dapat diturunkan secara signifikan melalui peluang hemat energi atau PHE yang mencakup aspek teknologi, manajemen, kontrol otomatis, dan perilaku. Potensi reduksi hingga mencapai kategori sangat efisien, sekitar 99,7 kWh per meter kubik per tahun dari baseline standar 230,7 kWh per meter kubik per tahun. Investasi teknologi seperti cool roof, AC scheduler, dan power limiter, serta SOP perawatan rutin filter AC setiap 3 bulan menunjukkan kelayakan ekonomi dengan estimasi break-even point sekitar 3,5 tahun. Selain menurunkan tegangan listrik, langkah ini juga mengurangi emisi karbon dari pembangkit PLN. Keberlanjutan efisiensi energi memerlukan standarisasi prosedur SOP, visual manajemen, dan gamifikasi bagi karyawan, serta pengukuran berkala menggunakan log sheet dan rekapitulasi beban harian. Dokumentasi yang rapi dan terukur menjadi fondasi untuk siklus Plan, Do, Check, Act atau PDCA sesuai standar ISO 500012018. Saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, ganti semua lampu 12 watt ke LED 8 watt, bisa hemat 304 watt saat semua menyala, pasang AC timer otomatis, bersihkan filter AC setiap 2 minggu, matikan LED sign pukul 10 malam, bisa hemat 100 watt selama 8 jam, pasang sensor gerak di toilet dan gudang lantai 2, atur jadwal defrost ice cream machine sebelum tutup, buat kampanye matikan blender dan cup sealer saat 30 menit terakhir sebelum tutup. Sangat mudah dimengerti, bukan?